untuk berkecimpung terhadap maknanya, kan juga ya. Ketemu gak yang nomor 4? Ini saya akan kalau dipahami secara zahir, Ibnu Qudamah ini memiliki pemahaman apa itu firqah mufawwidah. Apa mufawwidah itu? Pemikiran ya menyerahkan makna itu kepada Allah. Apa arti istawa? Allahu a'lam. Apa arti yanzil? Allahu a'lam. Apa arti kada? Allahu a'lam. Hadis makna mufawwidah. Maka wa tarku at-ta'arrud lahu wa tarku at-ta'arrud li makna, yaitu meninggalkan berkecimpung terhadap maknanya ini. Maknanya harus diartikan zatnya, bagaimana makna zatnya, dan hakikatnya itu bagaimana, wa kaifiyatuha, dan bagaimana bentuknya, ini harus ditinggalkan. Adapun kalau mujarradul makna, sekedar menetapkan makna, hadhihi bukan termasuk apa? Bukan termasuk sesuatu yang keliru, bahkan bukan termasuk usul min usul ahli sunnah, menetapkan maknanya. Adapun hakikatnya, adapun kaifiyatuha, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana wa tarku ta'arrud li makna di sini jangan dipahami seperti pemikiran al-mufawwidah. Nah, alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah, halaman 16 ya. Tahrirul qawli fil nususi min haitsu al-wuduh wal ishkal. Tahrirul qaul ay tahqiqul qaul, ay mentahqiqnya suatu perkataan fil nusus, berkaitan dengan nas-nas, min haitsu, dari segi nas di sini ada yang al-wudu yang jelas, wal iskalu, dan yang masih belum jelas. Bagaimana tahrirul qaul, nas-nas yang belum jelas dan nas-nas yang sudah jelas. Masa ada ayat-ayat yang belum jelas? Nah, ini bagaimana tahrirul qaul ini bagaimana? Qala musannif rahimahullah, innal wuduha, sesungguhnya suatu kejelasan, wal iskala, dan suatu yang belum jelas, fil nususi, di dalam nas-nas asy-syar'iyyah, itu adalah amrun nisbiyun, perkara relatif, yakhtalifu bihin nas, yang berbeda bihi, dengan perkara tadi, an-nasu, manusia, bihasabil ilmi wal fahm, ditinjau dari ilmunya dan pemahamannya. Jadi ayat ini jelas, ayat ini belum jelas, itu perkara relatif. Manusia berbeda-beda dalam masalah seperti ini. Perbedaan manusia seperti ini itu karena latar belakang ilmu dan pemahamannya. Ada yang pemahamannya kurang, tentunya menjadi iskal. Ada yang pemahamannya bagus, tentu menjadi jelas, kan begitu. Faqad yakunu muskilan, maka kadang-kadang perkara tadi itu muskilan, sulit, enggak jelas, ansaksin, dari seseorang. Ma huwa wadihun, yang mana
sesuatu itu menjadi jelas inda syaksin akhara di sisi orang lain. Ayat ini inda fulan belum jelas. Tapi ayat ini inda fulan yang lainnya menjadi jelas. Kenapa berbeda seperti ini? Karena pemahamannya berbeda. Dan ilmu yang Allah telah berikan kepadanya itu berbeda-beda. Tapi yang terpenting wal wajibu dan yang wajib. Ingdal iskali ketika menghadapi ayat-ayat yang sulit, yang belum jelas, adalah ittiba'u ngikuti masa baqa apa-apa yang terdahulu. Min tarki ta'arrudhi lahu, yaitu meninggalkan berkecimpung lahu terhadap ayat atau makna yang iskal tadi, yang sulit tadi, yang belum jelas tadi. Jadi kalau yang belum jelas udah tinggalkan. Ente nggak usah berkecimpung di dalam memahami yang belum jelas. Wastakhabbuti fi makna, dan ngawur fi makna dalam menerjemahkannya, dalam memahaminya, dan dalam memberikan makna kepadanya. Ya udah, kalau ente nggak paham, ya sudah kelar, nggak paham bagaimana lagi. Ente harus meninggalkan untuk berkecimpung terhadap makna tadi yang nggak paham tadi itu, dan anta harus tidak boleh ngawur di dalam memahami dan mengartikan makna tadi. Ya sudah, malah nggak paham. Ini yang wajib bagi orang yang tidak paham terhadap makna tadi. Amma adapun min haitsu dari segi waqi'un nusus, terjadinya kenyataan nas-nas syar'iyyah, falaisa fiha, maka tidak ada di dalamnya, bihamdillahi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ma huwa muskilun, apa itu yang namanya sulit. Kenyataannya itu memang enggak ada. Waqi'un nusus, kenyataan nas-nas syar'iyyah, hakikat nas-nas syar'iyyah itu tidak ada yang repot, yang tidak bisa dipahami, itu enggak ada. Semuanya jelas. Semuanya itu jelas. Adapun kalau enggak jelas, itu hanya pada pemahaman saja, pemahamannya orang. Adapun keberadaan hakikatnya itu enggak ada. Yang enggak jelas itu enggak ada. Semuanya jelas katanya. La ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu, yang mana la ya'rifu, tidak mengetahui, ahadun, seseorang, minan nasi, dari manusia, maknahu, terhadap maknanya. Fima yahummuhum, terhadap apa-apa yang menjadi kepentingan mereka, min amri dinihim, dari perkara agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Jadi kalau perkara yang menjadi kepentingan mereka dari urusan agama dan dunia, kok nggak ada yang salah satu pun dari mereka nggak memahami maknanya, itu secara kenyataan tidak ada. Semuanya jelas. Cuma kalau nggak jelas, itu terdapat pada apa? Pemahamannya orang saja. Jelas ini insya Allah manana. Kenapa seperti itu? Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala wasafal Qur'ana, mensifati Al-Qur'an, bi'annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah nurun,
cahaya, mubinun nurun cahaya, mubayyinun penjelas, wa bayanun linnas dan penjelas kepada manusia, wa furqanun dan Al-Quran adalah pembeda, wa annahu dan bahwasanya Allah anzalahu menurunkan Al-Quran tibyanan untuk penjelasan likulli syai terhadap segala sesuatu, wa hudan dan petunjuk, wa rahmatin dan rahmat. Nah, kalau Al-Quran diturunkan itu tibyanan likulli syai, nurun mubin atau nurun mubayyin, wa huda wa rahmah, kalau nggak dipahami ya nggak mungkin, pasti akan bisa dipahami. Wa hadza dan ini semuanya yaktabi menuntut alla yakuna supaya tidak ada bin nususi di dalam nas-nas ma huwa muskilun, yaitu repot yang nggak bisa dipahami, harus gak ada. Bihasabil waqi' ditinjau dari kenyataannya, bihaitsu dari segi la yumkinu tidaklah memungkinkan ahadan seorang pun minal ummati dari umat itu ma'rifatu maknahu mengetahui maknanya. Jadi intinya jelas dan tidak jelas itu ditinjau dari apa ya kawanana? Manusia itu sendiri. Karena Allah telah berikan kepada mereka pemahaman dan ilmu yang berbeda-beda. Adapun dari segi kenyataannya tidak ada satu ayat pun yang belum jelas. Semuanya itu sudah jelas semuanya. Itu secara kenyataan yang terjadi. Nah, qala al-musannifu rahimahullah makna raddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthili wa hukmu kullin minhu minha. Makna rad, makna ta'wil dan makna tashbih dan makna tamthil, wa hukmu kullin minhuma dan hukum masing-masing dari rad, dari ta'wil, dari tashbih dan dari tamthil. Ar-rad adalah at-takdzib wal ingkar. Makna rad menolak itu adalah takdzib, mendustakan, wal ingkar dan mengingkari. Jadi kalau dia mengatakan dia itu ya ruddu asma Allah, menolak nama-namanya Allah, berarti mana dia mendustakan nama-namanya Allah dan mengingkari nama-namanya Allah. Mislu ayyaqula qailun, mislu semisal contoh, ayyaqula qailun berkata, orang yang berkata, laisa lillahi yadun, tidak ada pada Allah tangan, la haqiqatan wala majazan, la haqiqah secara nyata wala secara majaz. Jadi orang ini tidak menetapkan tangan untuk Allah, la secara haqiqah wala secara majaz. La haqiqah ay secara kenyataannya sesuai dengan orang Arab telah menetapkan tangan itu adalah seperti itu. Wala secara makna majazan, la majaz wala haqiqah. Ismana majaz meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, enggak sesuai dengan yang dikatakan oleh orang Arab. La majazan wala haqiqah,
maka seperti ini wa huwa kufrun. Orang ini perbuatan kufur. Li'annahu takdzibun lillahi wa rasuli, karena orang ini mendustakan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang memiliki pemikiran seperti ini, berarti omongan tadi, perbuatan kufur. Perbuatan kufur. At-ta'wil adalah at-tafsir. Ta'wil artinya tafsir. Tapi wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan tafsir di sini adalah tafsiru nusus sifat. Mentafsirkan nas sifat bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu, tidak sesuai yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan. Wa bi khilafi, dan berbeda ma fassaraha, apa-apa yang telah mentafsirkannya as-sahabatu, para sahabat, wat tabi'una, dan para tabi'un, lahum, pada mereka, bi ihsanin, dengan kebaikan. Jadi itu namanya takwil. Apa itu takwil? Dia adalah tafsir. Apa itu tafsir ini? Yaitu mentafsirkan nas-nas Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan, serta para sahabatnya dan serta para tabi'un. Wa hukmu ta'wili ala salasati aqsamin, dan hukum ta'wil itu ada 3 macam. Al-awwal ayyakuna sadiran an ijtihadin. Ta'wil itu timbulnya karena ijtihad. Ayyakuna, ada ta'wil itu sadiron, timbul an ijtihadin, karena ijtihad. Wa husni niyatin, dan karena bagusnya niat. Bihaitsu, makna husni niyatin, bihaitsu dari segi idza tabayyana, apabila jelas, lau bagi dia al-haq, raja'ah, dia mau rujuk, an ta'wilihi, dari takwilnya. Fahada ma'fuun anhu, maka kalau seperti ini dimaafkan. Jadi kalau jatuhnya takwil tadi itu karena apa? Ijtihad, dan karena niat yang bagus, ya, karena yang telah sampai pada dia seperti itu. Ya, kalau seperti keadaannya dimaafkan insyaallah. Enggak bisa dikatakan kafir wala yang lainnya, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dimaafkan? Li'anna hadza muntaha us'ihi. Karena ini adalah akhir apa ya, kawan? Akhir apa? Akhir kemampuannya. Ini yang dia mampu. Ini yang dia mampu. Wa qad qala Allah ta'ala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amin insyaallah. Wis, paham. Syaratnya apa tadi? An ijtihad wa husni niyatin. Ngantuk. Asani, yang kedua, ayyakuna sadiran an hawa wa ta'assubin. Ta'wil itu timbulnya karena hawa. Apa hawa? Hawa nafsu. Wa ta'assubin, dan karena ta'assub. Mana Ferry tadi? Ada di sini? Oh, masa. Tawalahu wajhun fil lughah al-arabiyyah.
tapi masih ada sisi dalam bahasa Arabnya. Benar dari hawa nafsunya dan dari apa? Ta'assubnya benar. Tapi takwil dia itu ada apa? Sisi Arab, sisi bahasa Arab. Kalau dipikir-pikir ono lah artinya bahasa Arab oleh apa? Fa huwa fiskun. Maka takwil ini adalah fisik. Walaisa bi kufrin, dan tidaklah kufur. Illa ayyatadammana, kecuali kalau yatadammana terkandung di situ naqson, mengurangi haknya Allah, au aiban, atau memberikan cacat pada haknya Allah, fayakunu kufron, maka takwil di sini takwil yang kufur. Kapan syaratnya? Syaratnya kalau kapan dikatakan kufur? Kalau ada naqson fi haqqillah dan ada aiban fi haqqillah. Jelas? Tapi kalau sepi daripada ini kan masih ada, bahasa Arabnya kan masih ada. Maksudnya apa itu, sisi dalam bahasa Arab itu masih mengena gitu loh, Ikhwan. Baik. Nah. Ya seperti yadun tangan ini kan dalam bahasa Arab kan bisalah dikatakan bantuan. Lahu yadul ulya, lahu yadun li fulan. Dia itu punya tangan kepada punya tangan. Punya bantuan kepadanya. Itu secara bahasa Arab ada maknanya seperti itu. Ternyata tangannya Allah diartikan apa? Bantuan, pertolongannya. Itu sisi bahasa Arabnya masih ada. Enggak bisa dikatakan apa? Dikatakan kufur. Bahkan dia adalah kecuali kalau takwil tadi mengurangi haknya Allah atau memberikan cacat haknya Allah, baru dikatakan kufur. Al-qismu salis, kism yang nomor 3. Ayakuna sadiran an hawa wa ta'assubin. Takwil tadi itu timbul dari hawa nafsu dan rasa ta'assub. Walaysa lahu wajhun fil lughah al-arabiyyah. Tapi enggak ada sama sekali dari bahasa Arab. Tangan diartikan apa? Batu. Contoh nih. Wis takwil Allah memiliki tangan. Tangan ini diartikan oleh mereka dengan sego, nasi. Ada hubungannya nasi dengan apa? Tangan. Lah mana bahasa Arab gak ada sama sekali. Kalau orang ini mentafsirkan seperti itu karena hawa nafsu dan rasa ta'assub, maka fahadha kufrun, maka takwil ini adalah kufur. Kenapa kufur? Li'anna haqiqatahu, karena hakikat ini takwil adalah at-takdzib, mendustakan. Haitsula wajhalahu, dari segi dia mentafsirkannya dengan tidak ada sama sekali hubungannya. Itu maka dia asal mendustakan, dia itu podo wae dengan kata bahasa ngene kan. Allah itu enggak punya tangan lah, hakikatan wala majaz, podo wae ini. Cuma dia mengartikan Allah itu enggak punya tangan, tangannya Allah adalah sego nasi, ngono ya, Pak. Hubungannya apa antara nasi dengan tangan? Lawas enggak ada kaitannya sama sekali. Enggak ada segi dalam Arabia makna tangan itu dalam maknanya sego, itu enggak ada. Maka seperti ini adalah kufrun. Idan ini jelas. Sekarang jadi takwil yang ada pada baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Qaramithah dan semuanya itu nanti terbagi pada 3 ini. Dia masuk mana dia?
Paham? Masuk mana dia? Orang-orang Asy'ariyah masuk mana, ikhwan? Kedua atau ketiga kebanyakannya? Masuk kedua kebanyakannya. Makanya Asy'ariyah enggak dikafirkan oleh para ulama. Kalau yang pertama seperti siapa? Jahmiyah, mengingkari namanya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah secara mutlak. Oleh karena itu dikafirkan oleh Syekhul Islam, dan jamaah minallah mengkafirkan mereka ini. Jelas? Nah, paham antum coba? Ibrahim paham. Tapi kalau sama antara manusia sekarang, jangan langsung dihantam Ibrahim ya. Ente kafir sangat lain lagi ya. Karena harus ada intifaul mawani wa ada surut-surutnya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih pemperbedaan antara apa? Antara kelompok Khawarij dan Ahlus Sunnah adalah ini. Kalau Khawarij dalam menghadapi ayat-ayat yang berupa ancaman, ya, itu langsung ditendang. Dia kafir. Jelas? Ahlus Sunnah lah. Perlu ada syurut wa intifa'ul mawani. Makanya maka dengan ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahmatullah alaih, itulah perbedaan Khawarij bahwa firqah takfiriyah dengan Ahlus Sunnah. Jadi kalau dalam masalah ancaman baik itu kufriyah atau syirkiyah atau yang lain langsung dihukumi ente kafir. Dan Ahlus Sunnah membedakan ala sabili ta'yin wa ala sabil umum. Amma ta'yin harus intifaul mawani dan harus ada surut-surutnya. Gak bisa langsung ente kafir. Kalau kita langsung mengatakan dia kafir, maka dikhawatirkan jatuh dalam pemikiran takfiriyah atau firqah Khawarij. Gitu. Pahamin insyaallah kawan. Itu adalah perkataan Syekhul Islam dalam fatwa dalam Kitabul Iman. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi jangan langsung dihantam orang-orang fulan wal alan, langsung dihukumi dia kafir. Kenapa kafir? Mereka enggak mau menetapkan kawan? Menetapkan apa? Sifat-sifatnya Allah kada wa kada, langsung dihukumi kafir. Lah ini ngawur orangnya. Enggak paham firqah Ahlus Sunnah jangan bagaimana. Wa tashbih dan makna tashbih. Isbatu menetapkan. Lu belum makan ya? Belum makan kali. Kalau macam mana tadi? Mer, belum makan dah Mer. Belum makan. Wat tasbih dikit lagi sama. Dikit lagi nanti kabar. At-tasbih adalah isbatu musyabihin lillah. Isbatu menetapkan musyabihin lillah. Apa arti musyabihin? Menetapkan tandingan, ya, menetapkan musyabihin, permisalan, tandingan lillahi bagi Allah, fima yukhtassu bihi, apa-apa yang itu kekhususannya Allah, baik itu berkaitan dengan hukukin, hak-haknya Allah, au sifatin atau sifat-sifatnya Allah. Seseorang menetapkan serupa bagi Allah, tandingan bagi Allah. Lah, sesuatu ini yang dia serupakan itu, ingat, itu kekhususan Allah. Baik berkaitan dengan haknya Allah. Haknya Allah memberi rezeki, memberi hujan. Dia mengatakan
fulan bisa memberi hujan semisal Allah, maka ini adalah kufur. Fulan bisa memberi bantuan seperti Allah, ini haknya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kufur. Atau sifat-sifatnya, tangannya Allah fulan seperti tangannya Allah, tandingannya, maka seperti ini adalah perbuatan kufur. Li'annahu minasyirki billah. Kenapa dikatakan kufur? Karena di situ ada sisi syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ismana syirik, membikin tandingan. Wa yatadhammanu naqsa, dan di situ ada sisi kandungan melecehkan fi haqqillah, pada haknya Allah. Bagaimana bentuk pelecehannya? Haitsu syabbahu, dari segi dia menyerupakannya Allah bil makhluqin naqis, dengan makhluk yang kurang. Jadi siapa yang menyerupakan Allah dengan kata wa kata dari makhluknya, maka ini adalah perbuatan kufur dan bisa menyebabkan orangnya kafir. Bagaimana bagaimana tidak? Dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang. Wa tamtsil isbatu mumatsirin lillah, menyerupakan mumatsil, permisalan, lillahi, bagi Allah, fi ma yuftassu bihi, yang itu adalah kekhususannya Allah, min huquqin aw sifatin, wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billah wa takdzibun, li'annahu minasyirki billah wa takdzibin, termasuk syirik kepada Allah dan termasuk dia adalah bisa dibaca takdzibun, ikhwan, karena ataf kepada jumlah minasyirki, khabarnya anna. Liqauli ta'ala sakamitsli syai' wa yatadhammanu an-naqsa fi haqqillah haitsu masalahu bil makhluqin naqis. Bagi apa perbedaan tamtsil wa tashbih? Wal farqu baina tamtsil wa tashbih. Perbedaan antara tashbih wa tamtsil. Anna tamtsil yaqtadi al-musawata min kulli wajhin bi khilafi tashbih. Kalau tamtsil menuntut itu sama min kulli wujuh. Kalau tashbih tidak min kulli wujuh. Jadi kalau ada mengatakan tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk min kulli wujuh, itu namanya tamtsil. Itu min kulli wujuh 100%. Tapi kalau hanya mengatakan 80%, namanya apa? Tashbih. Jadi tashbih menyamakan min kulli, apa namanya? Min ba'dil wujuh. Tapi kalau tamtsil min kulli wujuh. Paham insyaallah, kawan? Kalau ada kata salis seperti bulan, min kulli wujuh. Min kulli wujuh salis? Enggak. Tapi apa? Apa kamu sama dengan bulan salis? Apanya yang sama salis? Sinarnya, kawan. Sinarnya kan Masya Allah gitu loh. Menerangi ya. Menerangi. Ngerti gak, kawan? Itu namanya mimba adal wujuh dan lima min kulli al wujuh. Paham antum ya, akhi? Anta Afnan, kalau ente diginikan, Afnan seperti matahari, min kulli wujuh, tamtsil atau tashbih? Tashbih. Kalau tamtsil min kulli wujuh. Kalau ente sama Abdurrahim min kulli wujuh ini, enggak ya, kan ya? Namanya tasbih, namanya tasbih. Paham insyaallah ini? Saya barakallahu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.